Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, berbagai kenikmatan yang kalau dihitung itu tidak akan bisa terhitung. Ini juga kesempatan ini kita pergunakan dalam amal soleh yang mudah-mudahan amalan mutaqabbalah. Beberapa hari lagi kita akan saum Ramadan, saum yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Perintahnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana ibu-ibu kan sudah pada tahu ya itu ayatnya, yaitu yang turun pada tahun kedua Hijriah. Dengan saum itu amal jadi luar biasa bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Setiap masuk ke bulan Ramadan, amal pahala itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan ini bila saum. Kalau di bulan biasa kan, kalau kita saum, pahalanya saum saja. Terus kalau kita sholat, pahalanya sholat. Kalau kita ngaji, pahalanya ngaji saja. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kita bulan Ramadan saum itu kita ngaji sambil saum, kita sholat sambil saum, kita sedekah infak juga sama sambil saum. Nah, di sini bulan Ramadan itu suka juga disebut bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa, karena ini berkaitan dengan keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu. Sampai bulan Ramadan itu sebagai bulan yang luar biasa, Ibu. Kan itu kan bulan Ramadan itu bulan yang agung ya, bulan yang mulia gitu, bulan ampunan. Nah, di sini maka kita Rasulullah itu kalau tiba di saat bulan Ramadan itu merasa gembira. Nah, begitu juga kalau kita juga semua ikut gembira ya, harus bergembira. Di hadis Bukhari Muslim, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ini sudah tidak asing lagi hadisnya ya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah dan mengharap pahala dari Allah gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Nah, ini. Di sini saum itu yang mendapat maghfirah dari Allah itu saum yang berdasarkan kita satu syaratnya itu iman kepada Allah. Karena itu kan saum juga ada yang karena orang lain. Orang lain saum, kita masa tidak saum. Orang lain sholat, masa kita tidak sholat. Jadi itu karena malu kepada orang ada juga. Tapi kalau kita kan karena Allah, iman karena Allah. Yang keduanya yaitu wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kalau itu kan kita sholat, kita mengerjakan amal-amal soleh, itu kan kita mengharapkan pahala yang dari Allah gitu ya. Nah, ini saum yang bagaimana yang nanti mendapat ampunan dari Allah, yaitu harus yang saum yang berkualitas. Jadi jangan asal-asalan saumnya, jangan orang lain saum asal saum, orang lain itu biarinlah kita ikut-ikutan, tapi saum yang betul-betul saum yang sesuai dengan sunnah Rasul gitu ya, yang anjuran Rasul. Nah, di hadis yang lainnya, idza dakhala sahru ramadana futihat abwabus samai. Apabila Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabu jahannama fasulsilat sayatin. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan akan dirantai di borgol. Ini kan hadisnya sudah, kalau tiap bulan puasa itu sudah pada tahu ya, ibu-ibu pasti sudah lebih tahu gitu.
Nah di sini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diborgol. Ini oleh saum. Kan kalau kita pikir, oh mungkin oleh malaikat itu berbondong-bondong ramai nutup pintu pintu neraka, buka pintu surga, terus setan diborgol. Itu tidak, itu oleh saum kita ya. Nah di sini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diborgol, itu kan tadi oleh saum. Saum yang bisa jadi pembuka pintu surga itu, saum yang bisa menutup itu pintu neraka, itu yang bagaimana? Nah di sini kan kita jadi tidak asal saum, jadi bukan asal-asalan saum. Nah di sini bila saum itu tak bisa untuk menjadi penutup pintu, pembuka pintu surga, itu amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia. Jadi saumnya itu sia-sia gitu ya. Termasuk juga magfirah Allah. Kan di bulan Ramadan itu bulan magfirah ya, bulan magfirah Allah. Tadi kan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah di sini malaikat Jibril mendoakan. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya beliau naik ke atas mimbar. Beliau mengucapkan amin, 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 itu sampai 3 kali. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dilakukan itu? Dalam bahasa Sunda mah kunaon ya Rasul, amin-aminan gitu ya, naik itu kan aneh mungkin ya. Biasanya kan Rasul yang berdoa, ini kan kita yang mengaminkan, malaikat yang mengaminkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barusan malaikat Jibril berbisik kepadaku, berarti beliau mendapatkan wahyu ya. Allah akan menghinakan atau merendahkan hidung seseorang. Hidung di sini arti majazi ya. Kalau bukan seperti kita kan kalau lihat itu mendekat tinggal hidung naacan. Disebut satu tapi yang dimaksud keseluruhan gitu ya. Nah di sini celaka orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Nah makanya mengucapkan amin. Jadi di sini itu saum itu kita jangan seperti ular. Kalau ular juga itu berpuasa itu dia sebelum dia merontokkan kulit-kulitnya dia berpuasa. Tapi setelah dia berpuasa yang keluar itu kan ular lagi. Tapi kalau itu ulat itu hilet ya ibu. Kalau hilet itu dia puasa, dia diam itu terus, tidak makan, tidak minum. Yang lalu dari jadi kepompong, udah kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Nah kalau yang saumnya sebelum saum masih gibah, masih masih pokoknya mencela, menggibah, mengapa gitu ya. Nanti sesudah saum juga sama aja. Nah itu seperti ular, jangan seperti itu. Jadi kalau seperti kupu-kupu kan sebelumnya dia itu sebelumnya ulat ya, jijik gitu ya, takut. Tapi sesudah itu menjadi hal yang indah. Nah hal yang indah kita juga harus seperti itu. Jadi dari permulaan kita umpamanya biasa-biasa, sesudah saum kita menjadi hal yang lebih baik. Ibu-ibu yang berbahagia, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila banyak kekeliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.